Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di video edukasi hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara atau yang sering kita singkat dengan HAPTUN. Perkenalkan, saya Helia Yahya, mahasiswa Prodi Hukum dengan NIM 23010008. Di video ini saya akan membahas tentang PTUN, yaitu lembaga peradilan yang penting tapi mungkin masih terdengar asing bagi sebagian orang. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari pengertian, dasar hukum, kewenangannya, sampai contoh kasus nyata yang bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pernah gak sih kamu mendengar berita ada seseorang yang menggugat pejabat pemerintah gara-gara merasa dirugikan oleh sebuah keputusan? Misalnya, izin usahanya tiba-tiba dicabut atau status kepegawaiannya diberhentikan tanpa alasan yang jelas. Nah, kasus seperti ini biasanya dibawa ke PTUN. PTUN adalah tempat yang disediakan oleh negara supaya masyarakat bisa menuntut keadilan terhadap keputusan dari pejabat pemerintah. Jadi sebenarnya apa sih PTUN itu? Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN adalah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN. Sengketa yang dimaksud adalah perselisihan yang timbul karena adanya keputusan tata usaha negara atau KTUN yang dianggap melanggar hak seseorang. Jadi, PTUN adalah singkatan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Lembaga ini khusus menangani sengketa yang terjadi antara masyarakat atau badan hukum dengan pejabat pemerintahan. Sengketanya bukan soal pidana atau perdata, tapi soal keputusan administrasi yang disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau KTUN. KTUN itu contohnya seperti surat keputusan pemberhentian PNS, izin usaha, atau surat penolakan IMB. Jika seorang merasa dirugikan oleh keputusan seperti itu, maka dia bisa mengajukan gugatan ke PTUN. Syaratnya, keputusan tersebut harus bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum tersebut. Nah, agar PTUN punya kekuatan hukum yang sah, tentu ada landasan hukumnya. Dasar hukum pendirian PTUN di Indonesia antara lain, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang jadi dasar awal dibentuknya PTUN, lalu diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Selain itu, PTUN juga dijamin oleh Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh badan peradilan yang bebas dan merdeka. Artinya, PTUN berdiri sebagai lembaga hukum yang sah, kuat, dan memiliki tanggung jawab besar dalam sistem peradilan Indonesia. Lanjut ke bagian kewenangan. PTUN mempunyai dua jenis kewenangan, yaitu absolut dan relatif. Kewenangan absolut maksudnya adalah jenis perkara yang boleh ditangani oleh PTUN, yaitu perkara tentang KTUN. Misalnya, ada keputusan dari pemerintah yang dianggap merugikan warga, maka warga bisa menggugat ke PTUN. Tapi tidak semua kasus bisa langsung masuk. Harus ada unsur keputusan tertulis, dikeluarkan oleh pejabat TUN, dan memiliki dampak hukum. Sedangkan kewenangan relatif berkaitan dengan wilayah atau lokasi PTUN yang berwenang mengadili. Biasanya ditentukan berdasarkan tempat tinggal penggugat atau lokasi di mana keputusan itu diterbitkan. Jadi, dari segi wilayah juga ada aturannya supaya proses hukum bisa berjalan dengan benar. Supaya makin jelas, yuk kita lihat contoh-contoh kasus yang bisa masuk ke PTUN. Misalnya, seorang PNS diberhentikan dari jabatannya secara tidak sah, padahal dia merasa tidak melakukan pelanggaran apapun. Karena ada keputusan tertulis dari pejabat yang merugikan dirinya, dia bisa menggugat ke PTUN. Contoh lain, seorang pengusaha yang sudah menjalankan usahanya dengan baik, tiba-tiba menerima pencabutan izin usaha tanpa alasan hukum yang jelas. Keputusan ini tentu merugikan dan termasuk KTUN, jadi bisa digugat ke PTUN. Semua kasus ini termasuk dalam kewenangan PTUN karena menyangkut keputusan administratif yang berdampak langsung dan merugikan. Jadi, kesimpulannya, PTUN hadir sebagai peradilan yang memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan pejabat negara yang dianggap tidak adil. PTUN menangani sengketa yang muncul karena adanya KTUN,
yaitu keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Melalui PT UN, masyarakat bisa menuntut keadilan secara sah dan beradab. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Semoga penjelasan mengenai PT UN ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman memahami peran penting PT UN dalam sistem hukum kita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.